Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Senin ya, yang tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita ya, memberi kesehatan, kekuatan, kemudahan dan kelapangan ya, serta kenikmatan untuk melaksanakan ibadah ya, selama bulan Ramadan yang menjanjikan ampunan untuk semua dosa masa lalu, terutama bagi orang yang saum di bulan Ramadan, bagi orang yang sholat tarawih di bulan Ramadan, dan bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita surat Al-Infitor ya. Surat Al-Infitor ayat 6 sampai 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim ya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu, yang telah menipu kamu, sehingga kamu berbuat dosa, berbuat durhaka, berbuat maksiat ya, terhadap Tuhanmu, yaitu Allah, ya Rob yang maha mulia, Rob yang maha pemurah. Ya. Jadi Al-Karim itu artinya maha mulia. Al-Karim itu artinya maha pemurah ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu ya, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang ya. Kemudian fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu ya. Ini menjelaskan tentang rububiyatullah ya. Allah sebagai Rabb yang wajib diibadati, haram dimaksiati ya. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali jangan begitu ya. Bahkan mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidin, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi ya, pekerjaanmu, malaikat hafadzah ya. Kemudian kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatan ya. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka malaikat itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Malaikat khusus ya. Nah, ayat ini menjelaskan tentang orang yang maksiat kepada Allah ya, tidak beribadah kepada Allah, sebenarnya adalah orang yang tertipu ya, orang yang terperdaya. Nah, ada 3 golongan manusia ya. Yang pertama manusia yang beruntung ya, atau robih ya, robih ya, yaitu manusia yang berubah menjadi lebih baik. Asalnya baik, kemudian menjadi lebih baik, menjadi tambah baik ya. Jadi hidupnya terus bertambah baik. Itulah ya robih ya, orang yang beruntung. Yang kedua manusia yang tertipu ya, manusia yang tidak berubah ya, menjadi lebih baik ya. Jadi dia baik tapi tidak ada perubahan, tidak tambah baik ya. Tetap baik tapi tidak tambah baik. Itu termasuk orang yang tertipu ya. Yaitu kebaikannya tidak bertambah ya. Disebut magbunun. Jadi kalau robihun itu beruntung, orang yang berubah menjadi lebih baik ya. Yang kedua magbunun, orang yang baik
tapi tetap baik, tidak bertambah baik. Ya. Yang ketiga, manusia yang dilaknat, ya. Manusia yang berubah menjadi lebih jahat, ya. Asalnya jahat, kemudian bertambah jahat, ya. Jadi tambah kejahatannya, disebut mal'unun, ya. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam sebuah ungkapan hikmah, ya. Jadi sebagian orang ada yang menganggap, ya, ini ada hadis, ya, ini adalah sabda Nabi. Tapi setelah diteliti ternyata bukan hadis, ya. Dan hadisnya itu lemah, ya. Nah, jadi ini sebagai ungkapan hikmah saja, ya. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Jadi siapa yang hari sekarangnya, hari ininya lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jadi asalnya baik, kemudian bertambah baik. Kemarin baik, sekarang lebih baik. Kemudian wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa magbunun. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, ya. Kemarin jahat, sekarang jahat. Kemarin baik, sekarang baik. Tidak bertambah baik. Maka dia adalah orang yang tertipu. Ya. Jadi orang yang kebaikannya tidak bertambah saja, itu orang yang tertipu. Ya. Apalagi orang yang jahat, kemudian tetap jahat. Ya. Atau orang baik jadi jahat. Ya. Itu mal'unun. Ya. Orang yang dilaknat. Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan, orang yang tertipu, ya, atau orang yang rugi, orang yang diperdaya, ya, Nabi SAW menyebutnya sebagai al-mahrum. Ya. Al-mahrum itu orang yang terhalang, ya, dari mendapatkan berkah Allah. Ya. Orang yang terhalang dari mendapatkan kebaikan dari Allah di bulan Ramadan atau selama Ramadan. Tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah, tidak mendapatkan cinta Allah, tidak mendapatkan ridho Allah, tidak mendapatkan karunia Allah, tidak mendapatkan berkah Allah. Ya. Itu disebut al-mahrum. Ya. Kalau al-marhum itu orang yang mendapatkan rahmat Allah. Ya. Sedangkan al-mahrum orang yang tidak mendapatkan, ya, karena terhalang, ya. Tidak mendapatkan berkah, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan kebaikan, ya. Jadi orang yang hidupnya tidak diberkati. Yang pertama, kenapa? Ya, tidak dimasukkan ke surga ketika semua pintu surga dibuka lebar-lebar, ya. Jadi di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar, tapi ternyata dia tidak masuk surga, tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya. Itu namanya al-mahrum, ya. Yang kedua, ya, dimasukkan ke neraka saat semua pintu neraka ditutup rapat-rapat, ya. Jadi di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tapi yang namanya al-mahrum malah dimasukkan ke neraka, ya, tidak dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, al-mahrum itu terus bermaksiat, ya, tidak beribadah, sementara semua setan, ya, itu dibelenggu dari dirantai kuat-kuat, ya. Jadi harusnya tidak maksiat, harusnya ibadahnya tambah rajin, ya. Maksiatnya ditinggalkan, dijauhi. Ini malah bermaksiat, malah tidak ibadah, ya. Tidak tadarus Al-Quran, tidak sholat tarawih, ya. Kemudian tidak berzakat, infak, sodako, bahkan puncaknya tidak iktikaf sampai tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Padahal godaannya, ya, yang datang dari setan itu oleh Allah ditutup, karena setannya dibelenggu dan dirantai. Tapi ternyata dia maksiat, ya,
tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang yang maksiat, ada orang yang tidak ibadah, ada orang yang masuk neraka, tidak masuk surga bukan karena digoda oleh setan, ya. Bukan, ya. Karena dia tidak mau masuk surga, ya. Dia maunya masuk neraka, tidak mau ibadah, maunya maksiat, ya. Kemudian yang keempat, ya, tidak tertarik dengan Lailatul Qadar, ya, sebagai malam yang diberkati, ya, Lailatul Mubarakah, sebagai malam yang bertabur salam, ya. Jadi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Walaupun cuma satu malam, tapi di dalamnya Allah janjikan keselamatan, Allah janjikan kedamaian, ya, Allah janjikan kesejahteraan, Allah janjikan keamanan. Malah dia tidak dapat, ya, itu namanya al-mahrum. Padahal Lailatul Qadar itu sendiri kalau dapat, maka nilai ibadahnya pada malam itu, mau sholat tarawih, ya, mau berbagi kebaikan, tadarus Al-Quran dan sebagainya, itu nilai ibadahnya lebih baik, ya, dari 1000 bulan, ya. Tapi kemudian ternyata, ya, 10 hari terakhir tidak terlihat di masjid, ya. Dari mulai 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, selama sebulan penuh tidak pernah terlihat di masjid, tidak pernah terlihat iktikaf di masjid, tidak ada usaha dan upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah yang disebut al-mahrum, ya. Jadi sabda Nabi SAW, ya, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkati, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan atas kalian berpuasa atau saum, tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan itu Allah bukakan pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup, dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka jahim, wa tughalu fihi syayatin, serta dibelenggu, dirantai kuat-kuat pada bulan Ramadan itu semua setan. Fihi, pada bulan Ramadan itu, lailatun, ada satu malam, khairun, yang lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima, faqad hurima, ya, man hurima, siapa yang terhalang, khairaha, untuk mendapatkan kebaikannya, faqad hurima, maka sungguh dia termasuk orang yang terhalang dari mendapatkan kebaiknya, ya. Jadi jangan sampai mendapatkan gelar al-mahrum, jangan sampai mendapatkan gelar al-maghbun, jangan sampai mendapatkan gelar al-mal'un, ya. Kemudian jika merujuk kepada Al-Quran surat Al-Infitor ayat 6 sampai 12, ya, ternyata penyebab manusia tertipu sehingga berbuat maksiat dan tidak mau beribadah kepada Allah adalah, pertama, tidak membenarkan, ya, tidak mengimani, tidak meyakini Allah sebagai Robnya yang maha mulia, ya, atau Karim, ya, sebagaimana Allah SWT firmankan di ayat ke-6-nya dari surat Al-Infitor, ya ayyuhal insan, ya, wahai manusia, ma gorroka, apa yang telah menipu kalian, apa yang telah memperdaya kamu, ya, bi rabbikal karim, ya, berbuat durhaka, berbuat maksiat, tidak beribadah kepada Rabbmu yang maha mulia, yang maha pemurah, itu Allah SWT, ya. Jadi Allah nanya, ya, kenapa kalian maksiat, kenapa kalian tidak ibadah kepada Allah, padahal Allah itu maha mulia, Allah itu maha pemurah, ya. Apa yang menipumu, apa yang memperdayamu,
ya. Itu satu ayat tapi mengandung makna yang sangat luas dan dalam, ya. Kenapa Allah disebut Al-Karim? Kenapa Allah disebut Maha Pemurah lagi Maha Mulia? Karena Allah itu sebagai pencipta, ya. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah tuh, ya, bukti kemurahan Allah. Karena ternyata manusia itu, ya, ketika air mani ditumpahkan, ya, itu jumlahnya 52 miliar. Tapi yang terjadi, yang jadi cuma satu orang, bayangkan. Ya. Jadi dari 52 miliar calon manusia, yang terpilih cuma kita, ya. Yang terlahir dari perut ibu cuma kita. Itu bukti karimnya Allah, bukti mulianya Allah, bukti pemurahnya Allah, ya. Jadi Allah itu sebagai pencipta, kemudian Allah juga sebagai penyempurna, ya. Jadi menciptakannya itu tidak tanggung-tanggung, menciptakannya itu sampai selesai, sampai tuntas, bahkan sampai sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Dan kemudian penyeimbang, ya. Jadi kalau manusia itu dibelah dua, maka kiri kanannya tuh sama, ya. Jadi sama tuh, simetris itu, ya. Jadi mata dua sama itu, tidak ada yang gede sebelah, ya. Lubang hidung kiri kanan sama, tidak ada yang kecil sebelah, ya. Bibir, ya, dua-duanya sama kiri kanan. Tangan juga, ya, kalau kiri kanan kita pertemukan, ternyata jempol ketemu jempol, ya. Kemudian jari manis ketemu jari manis. Ini sempurna banget itu, ya. Siapa yang menyempurnakan? Allah. Bukti apa? Bukti Allah tuh Karim, ya, Maha Mulia, Maha Pemurah, ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ya. Jadi Allah yang Maha Mulia, Maha Pemurah itu adalah zat yang telah menciptakan kamu, yang telah menyempurnakan kejadian kamu, dan telah menjadikan susunan tubuhmu yang seimbang. Tapi kenapa kamu tidak bersyukur kepada Allah? Kenapa kamu kufur nikmat, malah maksiat kepada Allah, ya, tidak mau beribadah kepada Allah? Kemudian kemurahan yang kedua, kemuliaan yang kedua, ya, dari Allah sebagai Rabb manusia itu adalah sebagai pemberi rupa, ya. Jadi bukan hanya dikasih bukan hanya diciptakan, bukan hanya disempurnakan, bukan hanya diseimbangkan, tapi juga dikasih rupa, ya. Kemudian dikasih bentuk, ya. Jadi Allah kasih rupa, kemudian bentuknya Allah susun, ya, kepala di atas, ya, kaki di bawah, ya. Kemudian di kepala ada mata dua, ada hidung satu, bibir satu, ya. Tapi kemudian, ya, posisinya, ya, susunannya sempurna banget, ya. Ya, bibir di tengah-tengah, hidung di tengah-tengah, mata di, ya, kiri dan kanan. Coba kalau mata di atas dan di bawah, ya, hidung di pinggir, bibir di pinggir, ya. Siapa yang menyusun itu? Yang menyusun bentuk tubuh dan kemudian ngasih rupa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hitam, ada yang putih, ya. Ada yang kuning langsat, ya. Kemudian ada yang sawo matang, ya. Ya. Kemudian bibirnya ada yang mancung, ada yang pesek, ya. Ya. Pipinya ada yang tembem dan lain sebagainya, ya. Ada lidahnya agak panjang sedikit kayak orang Jepang, ya. Ada juga yang agak pendek sedikit, ya. Ada yang lidahnya tuh sedang sehingga ngomong Jepang bisa, ngomong Cina bisa, ya. Itu manusia yang, ya, bernama bangsa Indonesia. Fi ayyi suratin ma syaa rabbaka, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, ya, dia menyusun tubuhmu, ya. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, wajah manusia itu rupanya macam-macam, ya. Itu.
Ini siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menyusun? Siapa yang memberi rupa dan bentuk? Allah. Ini bukti karimnya Allah. Ya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita berdoa memanggil Allah yang Maha Agung, pemilik kemuliaan, pemilik keagungan. Yang kedua, ya, gitu. Ini bukti karomahnya Allah. Ya. Bukti mulia dan pemurahnya Allah. Ya. Kemudian kenapa sampai kemudian orang maksiat, ya, tidak ibadah, tidak bersyukur kepada Allah? Sebab keduanya adalah mendustakan hari pembalasan. Ya. Kalau yang pertama, ya, apa? Tidak membenarkan, ya, tidak mengimani dan tidak meyakini Allah sebagai Rob Karim, ya. Rob yang maha mulia, maha pemurah. Itu sebab pertama. Ya. Kenapa orang itu tertipu? Yang kedua, ya, sebabnya adalah karena mendustakan hari pembalasan. Ya. Itu dalam surat Al-Qiyamah. Ya. Manusia terang-terangan berbuat dosa. Manusia sudah tidak takut lagi dan tidak malu lagi berbuat dosa. Bahkan bangga ketika melakukan maksiat. Sebabnya adalah tidak percaya kepada hari kiamat. Tidak beriman, tidak yakin kepada hari kiamat. Malah mendustakan dan mengingkarinya, ya, sebagai hari hancurnya alam semesta, sebagai hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, sebagai hari di mana manusia semuanya dikumpulkan di alam mahsyar. Untuk apa? Untuk dihisab, ya, untuk diperlihatkan amalnya, kemudian ditimbang, setelah itu dikasih catatan amal, baru kemudian dibalas dengan yang sempurna. Kalau tidak surga adalah neraka. Mereka nggak percaya, ya. Mereka mendustakan hari pembalasan. Kalla batukadzibuna biddin, kata Allah. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Ya. Jadi tidak hanya, ya, tidak membenarkan Allah sebagai Rob Karim, tapi juga mendustakan hari pembalasan. Ya, makanya mereka maksiat terus, nggak mau ibadah. Yang ketiga, ya, sebab kenapa orang tertipu sehingga berbuat maksiat kepada Allah, karena mengingkari malaikat. Di antaranya malaikat yang ditugaskan mengawasi dan mencatat amal. Itu disebut malaikat hafadzoh. Ya. Jadi dari sekian banyak malaikat, ada satu malaikat khusus, ya, yang ditugaskan untuk mengawasi dan mencatat amal manusia. Wa inna alaikum lahafidin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang ditugaskan mengawasi pekerjaanmu. Ya. Kemudian kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatan. Ya. Kenapa dimuliakan di sisi Allah? Kenapa didekatkan di sisi Allah? La ya'suna ma amarallah. Sebab tidak pernah maksiat kepada apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Serta senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi kalau kita mau mendapatkan karomah, ya, kemuliaan dari Allah, kalau kita mau didekatkan dengan Allah, maka tiru sifat malaikat. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Dan selalu melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kiraman katibin. Ya. Malaikat yang mulia di sisi Allah. Dan kemudian ditugaskan mencatat perbuatan. Diawasi, ya. Kemudian dicatat semua yang dilakukan oleh manusia. Ya'lamuna ma taf'alun. Bahkan lebih daripada itu, malaikat tahu, ya, apa yang kamu lakukan. Ya. Inilah, ya, sifat malaikat, ya, yang khusus ditugaskan untuk mengawasi, ya, mencatat amal manusia. Ya.
Kemudian Allah mewanti-wanti hambanya agar hati-hati menjauhi 3 hal. Karena dengan 3 hal ini manusia bisa tertipu. Ya. Jadi Allah ya mewanti-wanti ya kepada hambanya agar berhati-hati ya, serta menjauhi 3 hal. Yang pertama, kesenangan hidup dunia yang menipu. Ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kehidupan dunia itu menipu kalian. Ya. Makanya kehidupan dunia itu oleh Allah disebut mataul gurur. Dan kehidupan akhirat itu al-hayawan, kehidupan yang sebenarnya. Ya. Jadi jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Ketika dikasih jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, kemudian terkenal, ya banyak orang yang menghormati, maka jangan sampai tertipu. Jangan sampai ujub, riya dan takabur, apalagi menganggap dirinya sebagai Tuhan seperti Fir'aun itu, ya. Fir'aun itu diuji dengan harta yang berlimpah, diuji dengan kekuasaan yang luar biasa, diuji dengan kekuatan yang luar biasa, ya. Bukan tambah syukur kepada Allah, malah tambah kufur. Bahkan memproklamirkan dirinya di hadapan orang banyak, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu lupa diri, lupa daratan, ya. Kemudian yang kedua, ya, itu surat Luqman 33. Ya. Jadi hati-hati, waspada, jauhi ya yang namanya setan. Karena setan itu ya gemar dan ahli dalam menipu. Ya. Makanya disebut al-ghurur. Ya. Kalau dunia al-ghurur, ya. Tapi kalau setan al-ghurur, ya. Karena dia biasa nipu, suka nipu, gemar nipu, bahkan ahli nipu. Ya, jangankan kita, ya. Nabi Adam pun tertipu, ya. Gitu. Hati-hati. Makanya kata Allah, wala yagurannakum billahil gharur, dan jangan sampai kamu terpedaya atau tertipu oleh penipu dalam mentaati Allah, ya. Karena setan nggak suka kalau manusia taat kepada Allah. Setan nggak suka kalau manusia ibadah kepada Allah. Setan nggak mau kalau manusia itu selamat dari neraka dan masuk surga, nggak mau itu, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, hati-hati, waspada, jauhi gaya hidup orang kafir, ya, yang terlihat bebas, ya, terlihat menyenangkan, terlihat mewah, terlihat glamor, ya. Ini banyak ditiru oleh orang-orang yang banyak duitnya, ya, tinggi jabatannya, ya. Mereka senang hidup mewah, ya. Bahkan hidup berlebih-lebihan, hidup melampaui batas, ya. Sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram, sudah tidak peduli lagi dengan hak dan batil. Kenapa? Itulah gaya hidup orang kafir, ya. Makanya kata Allah, ya, wa la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, ya. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri, ya. Jadi dari segi harta mereka unggul, ya. Dari segi kekuasaan mereka juga unggul. Dari segi ilmu dan teknologi mereka unggul. Dari segi kekuatan mereka unggul. Dari segi kekompakan mereka unggul, ya. Persatuan dan kesatuannya itu solid, ya. Ya. Sehingga banyak orang yang tertipu mengikuti mereka, ya. Tapi kata Allah, wa la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, ya.
Jangan sekali-kali kamu terpedaya, tertipu oleh kegiatan atau gaya hidup perilaku orang-orang kafir yang bergerak bebas di seluruh negeri. Ya. Enak kan kalau jadi orang kafir? Wanitanya tidak perlu menutup aurat. Ya. Gitu. Ya. Jadi bersenang-senang, berpesta pora. Ya. Jadi tidak merasa dirinya tuh bebas, ya, bergerak. Ya. Tapi ingat kata Allah, ya, kenapa kita tidak boleh tertipu oleh mereka? Karena mereka walaupun bersenang-senang hidup mewah, ya, hidup semena-mena, itu mataun qalil. Sejatinya adalah kesenangan yang sangat sedikit, kesenangan yang sangat sebentar, tidak lama jika dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi. Ya. Jadi di dunia mah orang yang paling kaya sekalipun sebenarnya kekayaannya itu sedikit sekali. Ya. Beda dengan orang yang bertakwa, ketika dimasukkan ke dalam surga, kaplingnya seluas langit dan bumi. Kira-kira kalau kapling seluas langit dan bumi itu dijual berapa itu kalau dirupiahkan? Berapa kalau didolarkan? Ya. Sementara ada nggak manusia yang paling kaya? Ya. Kekayaannya itu jangankan ya seluas langit dan bumi, seluas bumi saja ada nggak manusia yang kekayaannya seluas bumi? Nggak ada. Ya. Jadi dibandingkan dengan isi bumi saja, kekayaan yang dimiliki oleh manusia nggak ada apa-apanya. Apalagi sumber kekayaan itu ada di langit. Ya. Jadi baca surat Al-Hadid. Ya. Jadi di langit itu ada rezeki buat kalian. Ya. Jadi kalau ternyata tidak cukup dengan yang ada di bumi, silakan naik ke langit. Wafis sama rizqukum, ya. Di langit itu ada rizki buat kalian. Dalam bumi ada emas, di langit emasnya lebih banyak. Dalam bumi ada air, di langit airnya lebih banyak. Dalam bumi ada perak, di langit peraknya lebih banyak, ya. Ya. Itu, ya. Jadi jangan sampai tertipu oleh gaya hidup orang kafir. Mereka tuh mataun qalil, ya, walaupun terlihat banyak, sejatinya mereka dikasih kesenangan atau kekayaan atau perhiasan yang sangat sedikit sekali. Tapi tsumma ma'wahum, endingnya tempat tinggal mereka itu adalah jahanam, neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu wabi'sal mihad, tempat kembali mereka yang terburuk, ya.